Ya pertama kali ketemu Mike, sejujurnya saya lupa di mana. Jujur gue pertama kali ketemunya di mana spesifiknya dan sedang apa gue lupa. Pertama kali kenal sama Mike itu kita ketemu di Eva Project. Waktu itu gue diajak, terus itu banyak penyanyi dan salah satunya Mike Mohede. Gue pertama kali ketemu Mike itu waktu itu gue nggak salah gue masih umur kayak 10 atau 11 tahun. Waktu itu om gue bikin event, terus Mike nyanyi di situ. Itu pas bermain bareng sama band gue dulu, BLP. Terus kita ketemu dulu, dia nyanyi Hear That Rainy Days. Pertama kali saya kenal Mike tuh waktu itu saya diminta main waktu di acara ada namanya Harmoni SCTV. Waktu itu saya ditandemin sama, jadi suruh ngiringin almarhum Mike Mohede, dan pertama kali kenal di situ sih. Pertemuan awalnya setelah sebelum gue tahu dia orang anak Arabi juga, gue festival bareng sama dia, tapi beda band. Jadi dia benar-benar kompetitor lah, jadi dia sama bandnya dia angklung, dulu gue sama band gue dulu karakter. Mike itu adalah salah satu orang, sesosok manusia yang menjadi jembatan perjalanan karir. Kalau nggak ada Mike itu kayaknya banyak cerita gue bisa terjun ke industri. Mike itu ya mungkin semua orang yang kenal dia setuju sama gue kalau misalnya dia tuh salah satu pribadi paling hangat yang pernah gue kenal sih. Sabar banget dan penyayang, kemudian sangat friendly. Kalau sudah ketemu jadi tahu banget Mike bahwa orangnya itu tulus. Cuman yang saya ingat satu hal yang nggak akan pernah bisa lupa adalah waktu pertama saya ketemu dia sangat humble. Rasanya seperti kita udah kenal lama banget. Dia orang yang sangat humble, orang yang sangat sederhana, terus supel banget orangnya. Yes, memang kayaknya semua orang juga pasti beranggapan yang sama tentang dia. Yang kenal Mike tau lah seperti betapa humble-nya dia dan betapa baiknya dia, dan kalau kita ketemu dia tuh rasanya langsung kita udah kenal lama. Itu one of the thing yang mengingatkan gue pribadi sama Mike. Tapi kalau ada cerita lucu, nggak tahu awal mulanya gimana, dia kalau ketemu saya manggil saya landlord. Jadi kalau ketemu landlord gitu, jadi kita kalau ketemu panggil-panggilannya kayak gitu, landlord. Apa kabar Pace landlord gitu. Habis itu kita bercanda-bercanda, landlord berarti tanah abang dong ya, tanah abang gitu. Jadi suka bercanda-bercanda yang nggak jelas lah. Saya ingat banget jam 4:30 pagi atau jam 4 pagi waktu itu dia bangun saya, dia ngajakin ke puncak random. Karena mungkin mobilnya juga kurang sehat, ketika kita sampai puncak pas mau pulang mogok mobilnya. Jadi waktu itu pas pulangnya akhirnya kita diderek sampai rumahnya dia lagi. Dia tuh udah sering main sepeda dulu. Emang kenapa Mike? Gue udah gak main sepeda lagi nih. Lo mau gak? Wah, enak dong gue kalau misalnya gue mau ambil doang gitu. Gue bayarin deh Mike. Si Mike gak mau nih. Ah gak usah, bisa dapat kenang-kenangan gitu kan. Jadi berapa Mike? 300.000. Itu masih ada sampai sekarang dan gak akan gue jual. Pengalaman yang gue gak pernah lupa itu waktu itu Mike pernah jemput gue, tiba-tiba gue sama ada Dennis, ada Doni juga waktu itu diajak ke Ancol malam-malam, terus dibawa ke tengah laut aja udah gitu, nyewa kapal nelayan gitu. Itu gue nggak pernah lupa sih. Waktu itu zaman belum ada ojek online ya, jadi kita suka naik ojek yang which is pangkalannya itu sama di situ. Jadi gue kenal driver ojek ini, terus ngomongin Mike Mohede gitu kan, karena dia juga suka naik teman-teman ojek inilah gitu. Jadi suka cerita-cerita pas Mike jadi juara, tukang-tukang ojek ini juga kayak bangga banget gitu. Itu dia jadi penyanyi itu bagus banget suaranya. Jadi Ada momen-momen dimana kayak misalkan kita lagi di mobil gitu, terus gue udah mulai yang ngantuk gitu, terus dia nyatir, Teti jangan tidur Teti. Awalnya Berry WhatsApp gua. Mau bantuin nggak gitu? Bantuin apa nih Dan? Ini gua pengen jadi waktu udah lama dia ada project sama Mike. Kayaknya sekitar 2011-2012, makanya udah lama banget.
Saya masih ingat, saya masih pakai laptop yang lama dengan DAW yang lama juga. Jadi sebenarnya dia memang minta bantuan karena dia mau ngerjain album. Terus dia minta, boleh dong selagu gitu, produce. Dan kebetulan ada satu lagu yang memang saya cintain. Yang waktu saya cintain, saya kebayang Mike yang nyanyi. Sebenarnya tadi cuma mau gitu aja, tiba-tiba manajernya Mike, si Om Indra, langsung bilang, take aja deh buat kita present ke label. Akhirnya kita take, tersimpanlah guide itu. Vokalnya dia tuh sebenarnya cuma guide. Vokal yang nanti teman-teman denger ini sebenarnya cuma guide vokal dari lagu ini. And then tiba-tiba ya udah kan dia berpulang 2016. Terus saya ketemu filenya, saya bilang sama Om Indra, gue punya nih vokalnya Mike yang masih ada, masih lengkap. Kalau suatu hari mau lo rilis, gue masih punya, masih disimpan. Dan akhirnya bisa kita kerjain di lagu ini. Buat saya pribadi sebuah kehormatan banget. Walaupun beliau udah gak ada, orangnya udah gak ada, tapi vokalnya Mike tuh memang gak tergantikan. Bahkan buat guide aja dia udah seenak itu. Gue bersyukur banget bisa ada di proyek ini. Kenapa? Karena dapat kesempatan lagi untuk bertemu dengan Mike Mohede meskipun hanya lewat karya. Perasaan gue sekarang nih sangat bersyukur. Terus gue kangen juga sama dia. Gue ngerasa tetap energinya dia tuh selalu ada gitu ya di sekeliling kita. Jadi gue seneng banget sih gitu diajakin Barry dan semua yang main di lagu ini tuh emang teman-teman dekatnya Mike semua. Jadi untuk mengobati rasa kangen gue sama Mike banget sih ini main di proyek ini. Buat saya berterima kasih banget udah diajak buat ikutan di proyek ini. Saya sangat bersyukur banget. Saya it's an honor for me. Meskipun Mike udah gak ada, tapi karyanya masih akan selalu. Yang pasti gue honored banget ya, bangga banget bisa kenal, dan apalagi sekarang bisa berapa tahun kemudian bisa ngerjain project bareng teman-temannya Mike, dan salah satu itu gue bangga banget. Dan ya I hope you're watching from there, and then bisa jadi legacy buat Mike, buat semua teman-temannya Mike. Dan yang paling penting sih ya Cuma dua manusia yang gue temuin yang kayak gini, baru dia sama Matthew. Bener deh, baru Mike sama Matthew yang nyanyi kayak gini, yang tulus gitu, nggak ada niat buktiin apa-apa gitu.